Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan kelas TI 20 D4 ya. Kita masuk ke metode pengambilan keputusan selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang metode SAW, Simple Adaptive Way. Sekarang kita masuk ke metode selanjutnya. Metode pengambilan keputusan dengan nama TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Oke. Layar saya kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Jadi kalau paling nggak ada yang ambil metode ini ya, sekelompok. Kemarin kan saya sudah bilang untuk masing-masing buat 3 kelompok. Cari studi kasus. Nanti saya harap sampai ke pembuatan jurnalnya, penelitiannya ya. Yang belum menemukan ide boleh konsultasi ke saya. Nanti saya kasih ide. Implementasi metode TOPSIS dalam penelitian bagaimana contohnya ini? Implementasi metode TOPSIS pada sistem penuh keputusan pemilihan biji kopi robusta yang bernilai mutu ekspor, studi kasus, PT, Indo. Jadi kalau kalian melakukan penelitian terus ada tempatnya studi kasus, kalau bisa sih disebutkan aja nggak apa-apa, studi kasusnya di mana gitu. Oke. Contoh yang lain, implementasi metode TOPSIS dalam menentukan prioritas perawatan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Seperti itu ya. Teknisnya bagaimana? Oke, ini contoh yang lain. Implementasi metode TOPSIS dalam menentukan kualitas gula. Dalam penelitian itu nggak cuma satu ya. Kalian bisa menggunakan 2 metode sekaligus ya. Metode TOPSIS dan metode yang lain juga nggak apa-apa. Nanti dibandingkan mana yang akuratnya lebih bagus. Oke. Teorinya terlebih dahulu, TOPSIS apa sih itu? Teknik for order preference by similarity to ideal solution. Jadi ini pengembangan dari metode yang kemarin kita bahas ya, yaitu SAW. Jadi nanti rumusnya hampir mirip, tapi ada perbedaan di bagian preference by similarity. Ada beberapa rumus tambahan. Didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi kemarin kan kalau di SAW itu kan kita hitung berdasarkan itu kan kalau dia keuntungan itu max, kalau dia kategori benefit cost itu min ya. Nanti nggak cuma itu, jadi jalur terpendek dari solusi ideal positif ditambahkan dengan jalur terpanjang dari solusi ideal negatif, ditambahkan dengan max dan min kebalikannya. TOPSIS banyak digunakan dengan alasan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Oke. Langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana? Langkah-langkah penyelesaian masalah MADM dengan TOPSIS, multi attribute decision making, MADM. Membuat metrik keputusan yang ternormalisasi, ini sama seperti kemarin. Membuat metrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, ini juga sama seperti kemarin. Menentukan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Nah, ini yang tambahannya. Jadi kemarin kita hanya solusi ideal positif saja. Kalau di TOPSIS ini ada tambahan metrik solusi ideal negatifnya. Menentukan jarak antara, terus tambahnya ini juga, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Terus habis itu kita ranking yang di paling akhir. Nah, yang nilainya paling besar adalah yang kita pilih. Oke. Rumusnya. Ntar saya mute dulu. TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CI yang ternormalisasi. Ini ternormalisasi sama seperti metode yang sebelumnya. Rumusnya seperti itu ya. RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma M I X pangkat 2. TOPSIS, solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi. Ini rumusnya. Jadi kalau nanti penelitian,
rumus ini dilampirkan di bagian landasan teori ya, landasan teori. Jadi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita. Kalau kita baca rumus kayak gini kan agak rumit penjelasannya. Lebih mudah kalau langsung di bagian contoh. Nah, kemarin kita hanya di metode sebelumnya untuk penentuan keputusannya kita hanya menggunakan positifnya ini. Jadi jika atributnya keuntungan itu max, jika atribut itu adalah cost atau biaya, dia masuknya ke nilai yang paling kecil min. Nah, di Topsis ini kita pakai dua-duanya. Selain itu juga kita hitung yang sebalikannya. Jadi jika IJ adalah atribut keuntungan dia min, terus balik aja jika dia atribut dia adalah max. Nanti dibandingkan mana yang paling dekat. Nah, cara ngitungnya, jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. D sigma Y positif dikurangi Y negatif. Nanti juga sama, alternatif solusi ideal negatif. Rumusnya seperti ini. Selanjutnya, nilai preferensi yang terakhir untuk perankingan. Nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai berikut, yaitu DI dikurangi DI plus ditambah DI negatif ditambah DI positif. Nilai DI yang sebelumnya ini dijumlahkan. Contoh studi kasus. Suatu perusahaan ingin membangun sebuah, ini studi kasusnya sama seperti studi kasus yang di metode sebelumnya ya. Suatu perusahaan ingin membangun gudang sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi calonnya. A1 di Ngempla, A2 di Kalasan, A3 di Kota Gede. Kriteria yang dijadikan acuan adalah C, biasanya pakai C kan, kriteria C1 sampai C sekian. Di sini ada 5 kriteria. C1-nya jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3-nya jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Kita tentukan kriterianya terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah di awal sih untuk penentuan keputusan itu hampir sama semuanya. Penentuan kriteria, kemudian penentuan bobot. Ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1 sampai 5. Nah, di sini di studi kasus ini penentuan isinya ini enggak berdasarkan jarak ini berapa kilo, enggak, tapi berdasarkan nilai 1 sampai 5 ya. 1 itu sangat buruk, 5 sangat baik. Nah, tabel berikut menunjukkan ranking kecocokan dari setiap alternatif. Jadi ada yang pakai nilai asli, ada yang pakai kriteria 1 sampai 5 gitu. Biasanya di sini juga ada yang menggunakan responden juga, di beberapa jurnal menggunakan responden, jadi yang isi responden. Akhirnya muncul nilai kriteria A1, lokasi A1, C1-nya bernilai 4, baik, C2-nya bernilai 4, baik gitu ya. C3-nya bernilai 5, sangat baik, C4-nya bernilai 3, cukup, C5-nya bernilai 3, dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Tadi sudah saya rekam belum? Sudah ya? Sudah. Selanjutnya, penentuan bobot. Bobot setiap kriteria sama seperti tadi. Jadi 1 sampai 5, 5, 3, 4, 4, 2. Nah, metrik keputusan dibentuk dari ranking tabel kecocokan adalah, nah ini maksudnya dari hasil alternatif dan kriteria ini akan muncul sebuah metrik ya. Ini metrik. Langkah pertama apa? Oke. Langkah pertama adalah metrik keputusan ternormalisasi, melakukan normalisasi. Nah, kalau kemarin kayaknya dibagi dengan total ya. Kalau ini enggak. Kalau ini di pembaginya apa? Pembaginya adalah masing-masing nilai 4, 3, 5. Masing-masing nilai ini 4, 3, 5. Pangkat 2 di akar. Akar 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Jadi nilai dapat angka pembaginya 7,7011. Ini dijadikan pembagi.
Jadi nilainya 4 dibagi ini. Oke. Demikian seterusnya sampai didapat sebuah metrik baru. Oke, jelas ya? Nah, metrik baru ini kemudian langkah selanjutnya adalah metrik keputusan ternormalisasi terbobot dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Bobot masing-masing kriteria tadi kan 5, 3, 4, 4, 2. Jadi di sini kita kalikan, akhirnya muncul lagi metrik baru. Hasil dari normalisasi, metrik keputusan ternormalisasi dikalikan dengan bobot. Jadi namanya metrik keputusan ternormalisasi terbobot. Oke. Kemudian kita cari solusi ideal positif. Sama seperti kemarin. Ini kan Y1 sampai 5 kriterianya. Nah, kriteria ini kita cek dia masuk kriteria negatif atau kriteria positif. Nah, kebetulan di sini 5 kriteria ini masuknya ke kriteria positif gitu ya. Jadi nilainya diambil dari nilai max semua. Artinya dia kriteria keuntungan. Kebetulan di soal ini belum nggak ada kriteria cost atau kriteria biaya. Jadi makanya di sini untuk solusi ideal positifnya dia nilainya max semua ya. Jadi dari metrik ini kita ambil nilai yang paling besar. Max-nya kriteria persatuan 3,5, 1,8, 2,9, 2,9, 1,2. Jadi solusi ideal positifnya itu adalah gabungan dari hasil ini 3, 1, 8, dan seterusnya. Setelah kita menghitung solusi ideal positif, kemudian kita menghitung solusi ideal negatif. Bentar. Ini salah, ini harusnya min. Jadi solusi ideal negatif itu kebalikannya dari solusi ideal positif. Kalau solusi ideal positif, keuntungan itu max, cost atau biaya itu min. Tapi kalau solusi ideal negatif, keuntungan itu min, cost biaya itu max. Oke, jadi ini dicari nilai paling kecilnya ya. Ini nilai paling kecil 0,8, terus ini nilai paling kecil 1,9, 1,9, ini sama nilainya, sama ini 0,8. Akhirnya kita dapatkan nilai solusi ideal negatif. Ini solusi ideal positif, ini solusi ideal negatif. Nanti saya kasih contoh perhitungannya dalam bentuk Excel setelah ini. Saya sudah upload di kampus ya, ada 2 materi. Kemudian dari 2 solusi ideal negatif ini, dari 2 variabel, kita mencari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Nanti kita juga cari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif. Pertama, terhadap solusi ideal positif. Caranya bagaimana? Caranya adalah tadi rumusnya. Balik ke rumus. Nah, ini. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif. Yaitu 2,82 ini dari nilai ini. Nilai kriteria di sini, Y ya, nilai Y-nya dikurangi dengan nilai solusi ideal positif. Nah, kebanyakan coret-coret. Jadi kalau sudah ketemu solusi ideal negatif sama solusi ideal positif, kita mencari jarak. Yang pertama, jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Nilai terbobot ini di mana? Yaitu di yang Y tadi. Ini ya. Jadi setiap angka di array metrik ini dikurangi dengan solusi ideal positif. Ini 2,885 dikurangi dengan solusi ideal positif yang ini. Ya kan? Di pangkat 2. 2,85 dikurangi di pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Akhirnya kita akan mendapatkan nilai D1, D2, dan D3.
Ada pertanyaan? Atau belum paham? Ini untuk mencari solusi ideal positif, kemudian selanjutnya terbobot dikurangi solusi ideal negatif. Nah, kalau sudah, ini langkah terakhir, yaitu mencari ranking nilai yang paling besar. Dengan apa? Dengan hasilnya, ini hasilnya nggak disebutin ya. Ini ada hasilnya, mana ya hasilnya nggak disebutin? Yaitu, lihat rumusnya. Nah ini, DI negatif dikurangi DI negatif ditambah DI positif. Jadi hasil dari ini, solusi ideal negatif, nah ini, DI negatif ini, dikurangi, dibagi dengan nilai DI min ditambah DI1 plus. Ini nilainya, yang min, dibagi dengan solusi ideal positif ditambah solusi ideal negatif. Akhirnya muncul ranking terakhir, 0,7, 0,4, 0,41. Akhirnya dari sini kita cari nilai yang paling besar yang kita pilih, yaitu kriteria pertama, lokasi pertama. Jadi dari nilai V, jarak kedekatan setiap materi terhadap solusi ideal, diperoleh nilai V2 memiliki nilai terbesar, sehingga yang dipilih lokasi untuk digunakan adalah kota Ngemplak. V1 sebenarnya, 0,7 Ngemplak. Contoh yang lain, yang saya sudah upload di Kampus, menggunakan Excel, TOPSIS, perhitungan metode TOPSIS. Kalian bisa pelajari. Di sini sistem penunjang keputusan pemilihan guru berprestasi menggunakan metode TOPSIS. Excel saya kelihatan? Lihat, Pak. Lihat ya. Kalian bisa download di Kampus, sudah saya upload. Saya juga dapat dari referensi ya. Kriteria portofolio, jadi di sini kriterianya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sama. Kriteria portofolio, tes tulis, tes kepribadian, wawancara, membuat makalah. Kepentingan dan bobot, ini bobotnya 5, 4, jadi bobotnya ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang di metode sebelumnya SAP itu bobotnya 100% ya, maksudnya kalau dijumlahkan harus 1. Kalau di sini bobotnya itu berdasarkan grade ya, 1 sampai 5. Ada 5, 4, 2, 3, 3. Terus cost benefitnya, kriterianya benefit, oh ini semuanya benefit. Enggak ada yang cost. Menentukan grade dari masing-masing alternatif. Terus kita buat tabel, Bapak A, ini calonnya, yang mau dijadikan berprestasi, Bapak A, Ibu B, Ibu C, Bapak D. Nah ini nilainya, nilai grade-nya dari sini. 3, 4. Jadi di sini itu kayak tes tulis hasilnya 90, bukan ditulis 90 ya, tapi berdasarkan grade. Kita convert kalau di metode TOPSIS. Nah, dari sini kita cari pembaginya. Nah, ini pembaginya kalau kemarin kan dari total ini. Ini pembaginya adalah SQRT masing-masing di pangkat 2 dijumlahkan. Ini pembaginya. Setelah itu kita bagi dengan pembaginya, yaitu 3 ini. Kalau kita klik, nah kan 3 ini dibagi dengan pembagi. Nah, ini adalah tabel ternormalisasi. Oke. Terus kita kalikan dengan bobot, yaitu C ini dikali dengan bobotnya. Bobotnya di atas ini 5. Akhirnya muncul tabel keputusan ternormalisasi terbobot. Nah, habis itu kita hitung ideal positif dan ideal negatif. Ideal positifnya adalah, nah ini. If benefit max C9 sampai C3. Ini kita cari, karena dia benefit, berarti ini otomatis max. Ini pakai if. Akhirnya muncul, kalau yang bawah, ini min harusnya. Jadi ini nilai yang paling besar, kita lihat kan 0,13 ini dipilih, ini nilai yang paling kecil. Jadi ini solusi ideal positif, ini solusi ideal negatif. Kemudian yang ini langkah terakhir. Setiap SQRT C3 sampai ini, setiap tabel
terbobot dikurangi dengan ideal positif di pangkat di SQRT. Akhirnya muncul nilai ini. Yang ini nilai positif. Setiap tabel ternormalisasi terbobot dikurangi dengan yang negatif. Muncul S. Ini simbolnya pakai S ya. Kalau di PowerPoint tadi pakai D, D1, DI. Kalau di Excel ini pakai S. Ya udah, kemudian nilai akhirnya yaitu V-nya tadi. Nilai negatif D38 dikurangi dengan negatif dan positif D38 ditambah C38. Udah. Habis itu kita cari nilai yang paling besar. Oke. Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif. Kalau kemarin kan kita hanya mencari yang positif saja. Tapi kalau topsis, kita cari yang terbaik antara positif dan negatif. Dan terjauh dari solusi ideal negatif. Dari sudut pandang geometris menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan. Jadi ini rumus Euclidean. Menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Terus di sheet kedua juga ada sistem pemilihan desa wisata di kota Kendari menggunakan metode topsis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Untuk Excel-nya dan ininya sudah saya upload di kampus. Ya. Kemudian tadi saya udah kirim di WhatsApp kan. Untuk nama kelompok silakan dikirim. Nanti pendahuluan saya silakan dibuat dan seterusnya kriteria perhitungan ya, bertahap. Untuk sekarang silakan kirim nama kelompok dan anggota ya di link yang sudah saya kirimkan. Ini ya linknya. Jadi silakan diisi. Pertama kalian isi email nanti akan ada email masuk ya. Jadi kalau email ketua kelompoknya itu terserah siapa aja. Klik next, terus judul penelitian kalian tulis, metodenya, studi kasusnya kalian tulis di sini. Terus kalian pilih anggotanya maksimal 4 ya. Ini saya asterisk ini artinya harus diisi, yang harus diisi 3. 4 opsional. Nama NIM, terus tanda tangan. Kalau kalian klik submit, nanti datanya akan terkirim ke email. Oke, belum ada yang isi ya? Data. Silakan diisi anggotanya. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Oh, ini kan ada cost sama benefit Pak ya? Iya. Dari tadi kan kiranya kan benefit semua Pak. Kalau untuk contoh yang cost itu seperti apa ya Pak? Nah, saya kasih contoh yang cost. Saya tadi nemu di PowerPoint tempat lain. Masa kerja usia guru. Keputusan mencari nilai min dan max. Ini nggak dibahas benefit dan saya tadi nemu di mana? Oh, di YouTube. Nah, saya stop sharing dulu. Mungkin yang lain ada yang mau tanyakan?
Ini. Ntar saya share screen lagi. Saya dapat di YouTube. Nanti saya share. Contohnya di sini. Contoh studi kasus dari metode topsis adalah pemilihan produk handphone terbaik berdasarkan penilaian responden. Jadi dia, nah ini topsis yang tadi yang sudah saya bahas ya. Jadi menggunakan metode topsis, tapi apa namanya, ngisiannya itu enggak subjektif kita. Kriteria yang diisi itu kita sebar ke responden. Jadi nanti nilainya dari hasil responden isiannya. Jumlah handphone yang menjadi alternatif sebanyak 5 produk handphone. Kriterianya, nah, angka kriterianya adalah C1 harga, C2 kamera, memori, berat, sama keunikan. Nilai bobotnya 0,45. Nah, kadang ada yang pakai nilai bobot kriteria antara 1 sampai 5, ada yang pakai menggunakan nggak boleh lebih dari 1, ada yang juga seperti itu. Jadi ini 0,45, 0,25, 0,15, 0,1, 0,05 bobotnya. Nah, ini kriterianya macam-macam ini. Yang harga itu cost itu artinya kan dia kalau harganya semakin kecil kan semakin dipilih ya. Kamera benefit, kamera kalau semakin besar semakin dipilih. Memori juga benefit, berat itu semakin ringan semakin dipilih, makanya dia cost. Keunikan benefit, semakin besar semakin dipilih. Nah, ini terus disebar kuesioner ke responden. Jadi kalau kalian mau pakai topsis juga nggak apa-apa, lebih enak karena kita tinggal nggak menentukan nilainya, kita sebar responden. Jadi disebar ke responden. Nah, ini dia nilainya nggak 1 sampai 5, tapi 0 sampai 100. Respondennya ngisi. Jadi nilai alternatifnya kalau 90 tinggi, berat, mahal, 80 standar, 70 rendah. Jadi ada cuma 90, 80, 70. Nah, responden nanti ngisi. Responden pertama ngisi 70, 80, 90 gitu. Dari ini baru kita proses. Pertama, ini kita mencari normalisasi setiap alternatif 70 dibagi dengan ini. Kita cari nilai pembagiannya dulu. Nilai pembagiannya ini 0,3889. Kemudian dan seterusnya, akhirnya muncul tabel ini ya. Ada yang pakai nilai R, tadi nilai Y. C1 sampai C5 0,38 dan seterusnya. Setelah itu dikalikan dengan bobot. Nah, ini 0,45, 0,45, 0,25 dan seterusnya. Kalau sudah dikalikan dengan bobot, muncul tabel R. Selanjutnya kita hitung untuk yang solusi ideal positif terlebih dahulu. Nah, ini solusi ideal positif kan tadi 5 kriteria. Pertama cost, benefit, benefit, cost, benefit. Kalau cost kita pakai yang min, kalau benefit kita pakai yang max. Jadi sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kalau tadi contohnya kebetulan semuanya benefit, jadi semuanya max. Kalau ini macam-macam min, max. Untuk solusi ideal positif. Kemudian untuk solusi ideal negatif, kebalikannya. Nah, ini solusi ideal negatif, kebalikannya. Yang cost, kita cari yang nilai max, yang benefit, kita cari yang nilai min. Udah, habis itu perhitungan selanjutnya sama. Seperti itu. Jelas ya? Yang lain ada pertanyaan? Kalau di sini yang di sheet kedua yang di Excel yang saya share ini juga ada perbedaan ya. Di sini cost, ada satu cost, kriterianya yang lain benefit. Sehingga yang di sini juga ini pakai if sih. Jadi otomatis. Oke, itu ya. Jadi silakan kalau kemarin sebelumnya udah ngisi form di WhatsApp, silakan ngisi form di link yang sudah saya share ini. Oke. Kemudian nanti akan saya share lagi form
Ini kan hanya judul aja ya. Nanti saya akan share lagi untuk pengisian kriteria, gitu kan, bobotnya, terus latar belakang, sehingga nanti selesai gitu ya, sampai UAS itu dari penulisan, dari perhitungan, dari pembuatan sistem gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Ya. yang pembuatan jurnal itu buat nentuin nilai kriterianya harus pakai nilai asli atau kayak angka aja, kayak 1 sampai 5 gitu? Sesuai kalian, gimana? Mau asli atau angka? Judulnya apa yang mau diambil? Udah tentukan kriterianya belum? Belum Pak, baru judul aja. Ya, tentukan kriterianya dulu. Nanti diisi, ya kalau bisa sih angka real ya. Kan bisa sih diisi. Kalau enggak, menggunakan responden tadi juga bisa. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan ya tugasnya, project UAS-nya. Jadi kalau yang sudah menemukan kelompok ya cari studi kasus, yang sudah ketemu studi kasusnya cari kriteria, tentukan dulu metodenya, atau kalau bisa sih ada studi kasusnya, tempatnya gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kayak penentuan, tadi apa saja sih yang saya cek dulu di WhatsApp. Judul yang udah masuk. SKCB. Yang udah masuk sistem dengan keputusan pemilihan mobil dengan metode SAW. Nah, ini pemilihan modelnya harusnya ada studi kasusnya sih kalau mau kalian datang ke tempat apa gitu. Kalau bisa. Sistem dengan keputusan pemilihan tempat wisata di Kabupaten Besati. Nah, ini tempat wisata ini. Udah sama dengan yang ini. Tempat wisata, tapi ini pakai topsis ya. Kalau bisa dibandingkan juga nggak apa-apa. Di Kabupaten Bekasi. Oke. Studi kasusnya udah ada di Kabupaten Bekasi. Tinggal nanti wisatanya apa aja. Sistem pendukusan pemilihan motor menggunakan metode SAW. Nah, ini motor ini siapa gitu. Tempat atau lokasi gitu ya, studi kasusnya. Di mahasiswa pelita bangsa gitu juga apa-apa. Studi kasus pemilihan ketua OSIS menggunakan metode SAW. Nah, ini ketua OSIS kalau bisa ada studi kasusnya juga. Kalau nggak bisa ya yang baru terjadi pemilihan hari ini tadi ya, pemilihan ketua himatif. Nggak apa-apa. Kalau OSIS harus ada tempatnya di sekolahan mana gitu. Kalau bisa, harusnya sih bisa ya. Sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru ya, siswa baru juga kalau bisa ada studi kasus tempatnya. SD, SMP, SMA, sekolahan, kursus atau UKM gitu. Penerimaan anggota baru. Sistem pendukung keputusan seleksi karyawan. Ini karyawan juga harusnya ada tempatnya. Sebutkan saja tempatnya di mana. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan diisi dulu link yang sudah saya share ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.